Jangan paksa publik untuk percaya peristiwa kerumunan di Maumere sama dengan kerumunan massa Rizik Syihab. Ditulis oleh Petrus Celestinus selaku koordinator TPDI dan Ketua Presidium Kongres Rakyat Flores di Jakarta. Beberapa pihak antara lain Fadlizon, Rocky Gerung, dan Anwar Abbas selaku Wakil Ketua Umum MUI telah mencoba menarik peristiwa kerumunan warga di Maumere saat kunjungan kerja Presiden Jokowi pada tanggal 23 Februari 2021 lalu ke dalam kasus kerumunan massa Rizik Syihab pada tanggal 10 dan tanggal 11 November 2020 yang telah berimplikasi sebagai tindak pidana. Ini jelas sikap tidak jujur bahkan munafik. Alasannya, karena peristiwa kerumunan di Maumere tidak lebih daripada sekedar luapan ungkapan kegembiraan secara spontan tanpa motif politik dan ideologi, sehingga tidak berimplikasi pidana apapun. Sedangkan kasus kerumunan massa Rizik Syihab pada tanggal 10-11 November 2020 lalu, massa yang hadir diundang dan diorganisir berimplikasi sebagai tindak pidana secara berlapis dan bermotif politik dan ideologi. Saat ini Rizik Syihab telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan karena diduga dengan sengaja melakukan tindak pidana berupa menghadirkan ribuan massa undangan dan terjadi kerumunan, terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan dan kejahatan terhadap ketertiban umum. Selain itu, terdapat ceramah Rizik Syihab yang narasinya berisi ajakan untuk melawan kekuasaan pemerintahan Jokowi sebagaimana dalam pasal 160 KUHP. Oleh karena itu, menyamakan peristiwa kerumunan warga di Maumere dengan kasus kerumunan massa Rizik Syihab hanya boleh terjadi pada mereka yang menggunakan logika terbalik, yang sesat, dan mereka yang hanya suka nyinyir, melakukan politicking pada setiap aktivitas kenegaraan Presiden Joko Widodo dimanapun, untuk memaksa publik percaya pada sikap mereka. Mengeneralisir peristiwa kerumunan segelintir warga di Maumere dengan kasus kerumunan massa Rizik Syihab jelas tidak kompatibel dan tidak memiliki dasar hukum, bahkan telah merendahkan harga diri dan martabat Presiden Jokowi serta menurunkan indeks kebahagiaan warga Maumere karena luapan kegembiraan warga Maumere tanpa motif politik dan ideologi. Berbeda dengan kasus kerumunan puluhan ribu massa Rizik Syihab yang bermotif politik dan ideologi. Karena kerumunan massa Rizik Syihab selalu diisi dengan ceramah yang bersifat agitasi atau propaganda untuk membangun kekuatan perlawanan terhadap kekuasaan pemerintahan dan kecenderungan pada aksi-aksi radikal dan intoleran. Pada peristiwa kerumunan warga di Maumere, tidak terdapat motif politik dan ideologi. Tidak ada ceramah ataupun pidato dari Presiden Jokowi di hadapan warga yang berkerumun. Tetapi murni soal luapan kebahagiaan dan kegembiraan warga Maumere karena bisa melihat, bertemu, dan bertatap muka dengan presidennya secara dekat. Karena itu, aneh dan menggelikan jika saja orang seperti Fadlizon, Rocky Gerung, dan Anwar Abbas secara tidak bertanggung jawab dan licik mencoba mengeneralisir kasus kerumunan massa Rizik Syihab dengan peristiwa luapan kegembiraan yang menimbulkan kerumunan warga di Maumere saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Februari 2021 yang lalu. Akibatnya, indeks kebahagiaan warga Maumere bisa saja menurun drastis, yang berarti potensi terjadi penularan baru bisa saja terjadi semata-mata akibat pernyataan Fadlizon, Rocky Gerung, dan Anwar Abbas. Fadlizon, Rocky Gerung, dan Anwar Abbas berpura-pura menutup mata untuk tidak melihat kenyataan bahwa dalam segala aspek nyata berbeda antara peristiwa kerumunan warga di Maumere dengan kasus kerumunan massa Rizik Syihab. Peristiwa kerumunan di Maumere terjadi karena warga Maumere dikunjungi oleh Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia
yang dicintai rakyat dan datang ke NTT, yakni di Pulau Sumba dan Pulau Flores. Kedatangan Presiden untuk meninjau hasil kerja pembangunan yang pada gilirannya wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang memilihnya. Sedangkan pada masa kerumunan masa Rizik Syihab, ia berada dalam satu komunitas yang berasosiasi dengan FPI untuk tujuan politik dan ideologi radikalisme, bahkan untuk itu telah mengantar Rizik Syihab menjadi tersangka dan saat ini berada dalam tahanan Barreskrim untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga sangat tidak kompatibel jika membandingkan kerumunan segelintir warga Maumere yang sekedar meluapkan kegembiraan terhadap Presiden Jokowi dengan kerumunan massa Rizik Syihab yang berkonsolidasi untuk gerakan politik dan ideologi radikal menegakkan hukum syariah. Pernyataan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang meminta agar Presiden Jokowi ditahan oleh Polri terkait peristiwa kerumunan warga di Maumere dipandang asal bunyi dan tendensius karena mencoba memaksa publik untuk mengeneralisir dua peristiwa yang paradoksal. Anwar Abbas dalam kapasitas selaku Wakil Ketua Umum MUI mestinya sudah memahami substansi kasus Rizik Syihab yang mengandung banyak dimensi. Ada dimensi ujaran kebencian yang menghambat upaya melawan pandemi COVID-19 dan ada kejahatan terhadap ketertiban umum dan lain-lain. Oleh karena itu, upaya untuk mengeneralisir dua hal yang berbeda dimensi tidak akan ada titik temu meskipun dipaksakan. Sahabat sekalian, demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Menyampaikan informasi singkat tentang Bendungan Apun GT, Bapak Presiden. Bendungan Apun GT di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai kapasitas tampung 11,22 juta meter kubik dengan luas genangan 99,78 hektar.